Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Arba Salam Podcast Muhammadiyah Parung menelusuri jejak langkah Muhammadiyah Parung masa lalu. Ini part kedua bersama Pak Haji Muali Iskandar. Kemarin atau periode sebelumnya sampai beliau menemukan calon calon istri beliau. Nah, ini saya kira menarik kisah tentang percintaan beliau sehingga mendapatkan seorang pasangan hidupnya. Ya. Lanjut Pak Haji, silakan. Tadi kan ada wanita yang Pak Haji seneng karena ngajinya. Kemudian ternyata dia sudah dilamar oleh orang lain, tapi wanita tersebut nggak suka. Sehingga ada peluang untuk untuk diambil hatinya. Silakan Pak Haji. Jadi setelah itu dia kembali ke pesantren, lalu saya parani juga pesantren. Karena pesantren pada zaman itu kira-kira kayak kalau sekarang ini mau bulan puasa kan libur. Ya. Sampai datangin ke pesantren. Saya datang sendiri pakai sepeda. Ketemu Pak Maalim Somad. Waktu itu namanya pimpinan pesantren Pak Maalim Somad. Berarti Ar-Rahmaniyah Pak Haji? Iya, ini Ar-Rahmaniyah. Oh, Rahmaniyah. Iya, Rahmaniyah. Di Pondok Terong? Di Pondok Terong. Jauh Pak Haji naik sepeda ya? Iya, jauh. Tapi demi cinta. Begitu sampai ketemu Pak Maalim Somad, mau ketemu siapa? Mau ketemu Romelah. Emang pernah apanya? Saya kakaknya. Itu teman-teman di pesantren putih semua pada tawain saya. Kalau kakaknya mah kata cakep bukan kayak dia, buat ya Allah ya Rabbi. Udah mati gimana ya. Cuman orangnya nggak ada lagi keluar. Cuman saya titipin surat, gitu. Yang isinya itu duit lu pulangin, begitu. Ya. 2 hari kemudian pulang. Setelah 2 hari kemudian saya ketemu di sini kalau sekarang itu lembagaan BRI sekarang di situ. BRI Merium. Ini di depan. Iya, depan di situ. Iya. Kan dulu di situ rumah Bapak Musa. Bapak Musa rumah di situ. Saya ketemu dia di situ lagi pulang. Udah pulang nih, udah. Iya dan ntar nanti gua ke sono, saya kata gitu. Cerita itu duit katanya udah dipulangi. Udah datanglah orang tua kita utusan maksud jamaah ada mau dilanjutkan gitu juga, tapi ya habis-habisan ditolak karena bagaimana ya katanya ini urusannya duluan beres, ini sekarang udah lagi begini lagi baik begitu kira-kira. Gitu ya. Terus ya bagaimana ya, karena bulan puasa. Dan saya juga pada waktu jadi anak muda jadi panitia Idul Fitri yang di lapangan. Lapangan Idul Fitri itu di belakang rumah dia. Oh gitu. Iya. Lalu pas malaman takbiran berdua dengan Pak Haji Mamat Ali Rahmat, dia anak muda yang sedang gagahnya pada waktu itu. Lalu saya bilang kita bahasa sini kita nyolong orang yuk. Nyolong. Bawa lari lah kira-kira istilahnya. Sampai di depan rumahnya, karena rumahnya waktu itu kakaknya Pak Wahabi di tukang jahit, banyak buat anak muda yang lagi pada mendandain jahitan besok mau lebaran gitu. Haji Mamat mundur, banyak buat orang gimana? Ente maju terus, saya milih ke belakang. Saya ke belakang ke samping dia mah jadi kagak tahu sama lagi ke belakang. Begitu sampai di belakang rumah, saya ketuk pintu, itu penjaga kan nama saya Pak Muali ya. Iya ngapa Bang? Si Rom ada nggak? Ada keluar punya cerita, akhirnya banyak punya cerita. Arti saya begini, kalau dia mau berarti emang milik saya. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Tapi akhirnya mau. Oh, mau ya. Mau itu aja.
malam-malam. Haji Mamat nungguin di lapangan, udah nungguin dia itu. Cuman sampai di lapangan situ dulu itu ya sekarang itu lama Arnold Kubamas itu situ. Terus dia saja hanya bawa selebar kain gitu. Emang kita mau kemana? Iya mau pulang ke rumah saya gitu. Begitu ketemu anak muda yang lagi ngerondain gitu, anak muda. Kalau nggak salah namanya Abdul Halim, anak Pak Gayong. Tapi saya nggak anuin, dia lari suruh laporan ke orang tuanya. Iya, ke anak-anak muda tadi. Yang lagi pada mau jahit. Iya, bilang suruh hilang, suruh kata aduh bawa mau mana Diono gitu. Lari itu orang muda pada kejar. Saya udah nyebrang. Dulu itu jalan kemarin dulu mau Gang Kebo itu. Bisa nyebrang kemari. Pas jalanannya ini nih jalan Al-Kaman itu situ jangan lewat saya lewat sini mah nih jadi masjid. Iya. Terus sana gitu. Udah. Yang ke sono mah Haji Mamat. Haji Mamat yang dikejar-kejar bocah. Pak Haji lagi berduaan. Iya. Itulah strategi saya antara lain saya dididik di Pembina Pramuka. Itu strategi seseorang itu begitu antara lain. Cerita punya cerita akhirnya Lebaran di rumah saya. Karena malamnya. Tapi waktu sholat Id saya dengar informasi itu orang yang dari Krukut, dari Sawangan, dari Cinangka, saudara-saudara datang mah. Karena anaknya hilang, ada yang bawa. Iya. Padahal saya dengar sedih aja sebenarnya sholat itu. Gitu. Iya. Istilah begitu habis sholat Id pulang terus saya pergi Lebaran ke Pondok Terong. Kita Lebaran dari sini, iya kayaknya. Cuman saya nggak sampai, nanti dia hebohnya bukan baik-baik. Cuman di perjalanan juga, tuh orang Parungbinyung udah pada tahu. Tuh orang Parungbinyung tukang nyampitin saya udah tahu. Udah tahu dia. Itu sih, udah tahu saya itu ini lawan dah kata Pana Amin gitu. Jadi bapak saya bisa kalau dulu mau bisa mengikat orang apa gimana meskipun sampai nggak bisa. Jadi begitu. Akhirnya kita anterin. Bawa pulang lagi ke rumahnya. Ke rumahnya kita anterin. Cuman itu persyaratannya. Mama persyaratan kan banyak amat, tapi itu kudu mulangin duitnya sekian, kudu pakaian ini, kudu pada zaman itu, alhamdulillah orang tua saya itu apa yang diminta semua dikabulin, ada. Gitu. Maksudnya jangan untuk berikut jangan jadi masalah. Iya. Cuman begitu kita pulang orang tanterin itu pulang sebagainya, 2 hari kemudian datang Hansip. Ya ternyata pastinya Pak Acim, Pak Ahmad, bapaknya Pak RW itu datang ke rumah, habis tanterin, kalau gak sanggup jagain, sekarang itu bocah lu bawa lagi. Gitu. Ya karena itu gangguan saat itu gangguan. Jadi mertua saya pada waktu gangguannya bukan lain. 3 kali masak, agak pernah dimakan. Dulu mah tempatnya 3 kali diisiin semua dibuang-buang ini karena katanya banyak isimnya dan sebagainya, dan itu bocah ada rencana mau dibawa lagi sama orang lain gitu. Jadi akhirnya itu bocah sebawa lagi siang. Jalannya bukan rute, kalau itu rutenya kemari, itu rutenya ke sono ke pinggir kali sono itu yang nanya terus ke rumah saya gitu. Sambil dikawal saya begitu juga sama Pak Ahmad, bapaknya Pak RW Pak RW Meruyung itu begitu saya dikawal gitu. Jadi punya kesimpulan nanti kita pulang-pulang nikah. Cerita pulang dah nikah. Pada waktu pernikahan ramenya juga bukan main.
Padahal pada waktu kalau orang nikah cukup 2-3 orang apa-apa, apalagi yang timbang gitu. Ini mah orang berapa kampung ada semua. Pada datang. Di samping pada pengen tahu. Itu yang herannya pada waktu zaman itu, setahu saya satu-satunya zaman itu memang tokoh NU dari Pondok Terong dengan tokoh Muhammadiyah yang anak buahnya Pak Awab sama Ustaz Samsudin, gitu. Orang pada heran, gitu. Pengen tahu tuh. Lalu juga dinikahin pada zaman itu orang berani, kudu nyambat ke Sawangan. Pak Rahman, Pak Rahman udah orang Muhammadiyah ada. Jadi di sini orang berani. Pada waktu pernikahan ada orang teriak, kuping saya bisa dengar. Ini ya perempuannya tokoh NU, laki-lakinya tokoh Wahabi, orang Muhammadiyah. Kira-kiranya kita tebak anaknya mana kayak apa ya? Itu kuping saya masih entah siapa yang ngomong. Itu begitu, apa begitu sekali itu orang. Karena saling tarik menarik masalah keyakinan, Pak. Iya, masalah keyakinan. Ya cerita habis nikah udah berduaan ya. Gagal langgeng begitu aja sih di rumah tangga itu, sampai punya anak juga rasanya untuk urusan ibadah kita rasanya ribet. Kagak gimana? Pasti kalau banyak pertimbangan ya. Kalau saya mau Muhammadiyah, dia mah ayat 4 ayat gitu. Cuman sedikit punya sedikit, ya. Makanya kalau pertentangan masa akidah begitu dilawan dengan otot mah orang enggak bisa. Kita lawan dengan ilmu dia, yang dia punya. Kira-kira dia itu setanya begitu, akhirnya dia nerima. Kalau begitu ya, iya orang Muhammadiyah itu begitu, gitu. Akhirnya malah jadi Aisyah. Alhamdulillah. Nih di balik kisah cintanya ini ada perjuangan ideologi yang luar biasa. Ya, Pak Haji. Nah, kita kembali tentang Muhammadiyah Baru Minggu, Pak. Iya. Yang tadi disampaikan bahwa masjidnya atau musolahnya itu ada di bawah. Iya. Nah, tahun berapa Pak Haji itu bisa pindah ke Masjid Al-Uqamah yang sekarang? Jadi begini, dari musola itu, tapi apa bentuk masjid, pindah lagi namanya tuh, malah agak ke timur dikit, agak dekat jalan raya, dan masih ada di bawah. Itu namanya udah Al-Uqamah belum? Namanya kalau nggak salah bukan Al-Uqamah, namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Cuman kata Mang Lajib susah nyebutnya, Al-Uqamah begitu. Gitu. Karena susah nyebutnya. Jadi saya ingat saya itu masjid belum sampai jadi banget. Belum sampai jadi, baru ngeratain tanah. Cuman mana udah ada tempat imam, udah ada tempat segala khotib dan udah ada. Gitu. Pada zaman itu, kalau nggak salah, setahu saya di zaman itu di masjid itu ada yang taraweh, orang perempuan yang pertama ikut taraweh. Setahu saya orang baru di masjid itu, orang perempuan yang ikut taraweh. Iya, sebelumnya nggak ada orang perempuan yang ikut taraweh. Itu orang sekitar ini emang katanya kalau perempuan boleh ikut taraweh tuh, setahu saya. Begitu saya. Itu pada waktu itu Pak Mahmud sama Pak Jamal, dia mah kali mah belum masih bocah banget gitu. Jadi dia mungkin ya belum bisa menilai sampai ke sono. Kalau saya pada waktu itu orang perempuan tua pada itu emang kata kalau orang perempuan bisa ikut tarawih begitu. Karena setahu saya pada waktu itu di masjid itu orang perempuan ikut tarawih gitu. Dan pada waktu itu kalau nggak salah di zaman itu orang perempuan juga ikut Jumat gitu. Itu begitu setahu saya. Nah, setelah begitu karena banyak pembangunan tuh ya. Di sono itu bahannya penduduknya udah pada pindah tuh. Pindah. Ya, makanya di sini kalau nggak salah nih ya, Mang Lajib sama Pak Hamdani itu punya inisiatif pada itu Pak Musa sini bapak tuanya Pak Musa
mendingan gua katanya pindah ke sono ke rumah gua, bagian gua pindah. Iya, Tuh. iya. Emang ini masjid ini dulu ini rumah setahu saya rumah Pak Musa, Pak Musa. rumah Pak Musa Bursia namanya, patuannya Pak Mahmud. Iya, betul, gitu. betul. Bagian gua katanya gua pindah. Pindahnya kalau nggak salah tuh sekarang rumah si Jikri. Sini. Itu di situ dia Iya, dulunya, iya. dia pindahnya situ, gitu. Utamahin. Nah begitu. Pindahlah kemari karena apa? Lalu juga orang meruyung di sono, belum punya masjid kan? Iya rame-rame pada kemari tuh, berpindah tuh, jadilah masjid pindah di sini. Tapi bentuknya bukan begini dulu mah, bentuknya rumah doang. Iya. Cuman setelah setahu saya setelah di zaman Pak Harto yang masjid itu bentuknya kudu begitu, tapi ada seperti dulu mah begitu dulu mah. Iya. Jadi itu rumah dibongkar dikit-dikit sebagainya, dan ada ruangan halaman bermain untuk anak-anak dan sebagainya, yang itu akhirnya jadi TK. Nah itu akhirnya kalau nggak salah itu setahu saya. Dan pada waktu itu saya kalau kata saya meskipun pakai jari 11 ngetik masalah itu saya gitu. Itu di sini. Waktu itu ketua kantingnya sudah ada, Pak? Udah di sini pada waktu pindah itu masjid. Pindah masjid. Nah, kalau pindah di sini pimpinan rantingnya udah berubah. Udah berubah. Di sono pimpinan rantingnya Bapak Ahyani, Bapak Ahyani Ujung namanya, tapi bukan Pak Ahyani yang NU, bukan Pak Ahyani yang Ujung namanya, Ahyani masuk ke kita. Terus di sini kalau nggak salah yang pertama-tama bapaknya si Pak Musa, bapaknya si Ajijil, bapaknya dia. Mohon maaf ya, lidah saya udah. Siap, Pak Haji. Jadi itu begitu. Di sini jadi pimpinan di sini Pak Anu. Nah di sana ada masjid. Yang dulunya itu musola. Kalau orang dulu itu dulunya musola Pak Haji Katim. Itu jadi patuannya si almarhum. Patuannya. Iya, patuannya almarhum, patuannya Haji Marjuki. Iya. Itu ada musola di situ. Jadi ini jadi masjid, orang meruyung juga di sana. Bikin musola. Bukan musola, udah ada musola, dijadikan masjid. Nah disitulah yang saya sekarang kalau anak-anak mudanya pada waktu akhirnya saya begitu, karena hidupnya saya di sana. Pada waktu itu saya emang belum nikah itu belum nikah ya. Gitu. Apa udah ya? Saya agak lupa tuh. Jadi itulah pada waktu itu di sini ada Al-Qamah udah begini, di sana juga ada Al-Furqan. Nah, kalau Al-Furqan dengan SD Muhammadiyah Meruyung mana duluan? Al-Furqan mah SD duluan. Ya SD duluan. Waktu ada SD itu Al-Furqan itu masih musola. Iya gitu. Musola Pak Haji Katim. Musola Haji Katim gitu. Nah, jadi setelah tadi pindah ke sini jadi masjid, kemudian kegiatan-kegiatan waktu itu di bawah pimpinan tadi Pak Musa. Itu kegiatan Muhammadiyah apa aja Pak Haji waktu itu? Setahu saya, nah pada waktu itu saya kebetulan ya tahun 74 akhir, awal tahun 75, saya udah diangkat jadi guru negeri. Tugasnya Tugas pertama itu di Jonggol, cuman buatan jauh itu Kak Kuarca bilang, kayaknya ini mah bocah saya. Akhirnya saya ditugasin di Bojongsari. SD Bojongsari 1 tuh pindahin. Ngambil SK-nya bakal Jonggol, tapi tugasnya dipindahin ke Bojongsari. Gitu. Karena aktif di Pramuka. Gitu. Nah, begini. Pada waktu itu pimpinan ada 2 udah selesai. Tapi saya di sini setahu saya itu anak-anak muda. Ya muda kayak sekarang mah
orang udah pada gak ada Pak Sohimi, ada Pak Samsudin, Pak Samsudin, anak-anak mudanya, Mahmud. Di sini juga ada kegiatan olahraga dan sebagainya, poli dan sebagainya. Di depan masjid tuh ada poli? Iya, di sana ada dulu tuh di dalam itu ada lapangan, lapangan poli dan sebagainya. Itu. Jadi kegiatan anak muda gua udah lain. Udah punya wadah lah di sini ya. Jadi masjid, kemudian anak-anak muda ada kegiatan olahraga. Termasuk pengajian mana muda kok. Sudah ada. Nah, waktu itu yang muda-muda Pak Mahmud gitu. Iya, Pak Mahmud dan sebagainya. Dan saya ingat saya dulu sebelum ini masih ada musola di situ tuh yang sekarang rumah Pak Ano tuh. Itu musola sih namanya, musola apa namanya? Al-Iman apa Nurul Iman. Justru itu musola dibubarin, dianuin karena ini jadi masjid gitu. Ya. Itu ngaji di situ udah Muhammadiyah, meskipun itu musola Nurul Iman. Iya. Ngaji kalau nggak salah di Surah Mi'raj. Kebetulan saya yang baca Quran. Meskipun bacanya apa tapi zaman itu kali saya kebetulan saya baca Quran gitu. Pak Amdani ngata gini, habis baca Quran ada fatwa saya ini di anu Pak fatwa bapaknya emak saya datang dikata gini sama Pak Amdani, wah kenal tadi yang baca Quran? Enggak kenal. Cucu anak si Manil nggak gitu. Masa iya di mana orangnya? Noh, iya ada karena malu gue cucu gua kira gua. Iya, saya di zaman itu merasa saya jadi di cucunya Patua dulunya emak saya diakui cucu karena saya mah orang Muhammadiyah, kalau orang Muhammadiyah orang bisa baca Quran, untuk ngaji, ternyata dengan bisa tuh. Saya pada zaman itulah, pada waktu itulah saya merasa sebagai cucunya Pak Patua Irindi, Mang Sair, Patua Sair itu. Itulah begitu saya di sini. Tapi setelah saya diangkat jadi pegawai negeri itu, sekali lagi diangkat pegawai negeri itu setelah si Wahyu umur 2 tahun udah pindah rumah, udah misah dari orang tua, gitu. Dan pada waktu itu juga pertama-tama listrik datang di Meruyung duluan ada listrik per minggu. Iya. Gitu. Nah, Pak Haji, pas setelah Pak Musa jadi ketua ranting, setelah Pak Musa siapa? Setelah Pak Musa siapa ya? Ya ada Mang Lajib. Mang Lajib. Iya. Ada lagi ya di sini ada Pak Amdani. Ya, gitu. Itu udah pada almarhum ada. Kalau Pak Aswani pernah jadi ketua? Pak Aswani bukan jadi ketua, dia juga jadi guru, jadi pegawai guru agama. Cuman dari SD ini makanya gagal lanjutin, tapi itu waktu itu diangkat guru agama dia diangkat baik namanya, bukan Aswani. Namanya siapa tahu, tapi begitu di sidang Aswani nulis karena pinter kalau orang Muhammadiyah mah. Nama saya asli ini, nama SK-nya ada di sini. Itu orang depan pada waktu itu sampai gebrak beja, cerita Pak Aswani. Baru kali ini ada yang katanya ini guru jujur, sesuai dengan SK, sesuai dengan nama dan pendidikan dan sebagainya. Yang lain maka langsung dia diangkat itu juga Pak Aswani. Nama Aswani, SK-nya SK dia dan sebagainya, jadi pegawai negeri. Jadi guru agama. Nah, kalau Pak Haji sendiri kan pernah jadi ketua Bina Ranting Muhammadiyah. Saya? Ya. Tahun berapa tuh Pak Haji? Saya itu jadi pimpinan Muhammadiyah Parung Bingung. Kalau nggak salah, memang setelah ada Gua Mas. Gua Mas. Tahun 80-an berarti ya? Tahun 80-an. Jadi, kalau nggak salah ketika saya pindahnya ke Parung Bingung. Dari rumah saya kan ke Gua Mas. Saya digusur, dipindahin ke sono. Saya di sono dekat kelompok saya itu kan bukan orang mau NU semuanya itu dari rumah saya sampai ke pinggir kali itu mau saya dong ngatur. Gitu.
Jadi pada waktu itu musyawarah di masjid, ya sama orang tapi kepengen gitu, tapi kata anak-anak muda yang lain sebagainya, ya dia bonus kalau jadi biar gantian, Pak Musa juga udah ketuaan, gitu. Jadilah saya pimpinan ranting. Terus siapa Pak Mahmud malahan bukan pimpinan cabang dan sebagainya. Itu begitu. Cuman pada waktu saya jadi pimpinan ranting tidak seperti kayak sekarang. Ya, sekali lagi. Saya masih jadi pegawai negeri aktif, gitu. Bocah udah lagi pada besar-besar. Si Wahyu, si Jikri udah lagi pada kuliah, si Ebi dan sebagainya. Saya udah jadi pimpinan ranting di sini. Saya mah hanya, kalau kata saya mah pada zaman itu, mohon maaf, kerjaan saya cuma nama doang, karena yang jalanin rata-rata itu model kayak Pak Mahmud, kayak Pak Jamal dan sebagainya. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu semua. Dan Mang Lajib pada waktu itu dia juga udah merasa udah apa ya. Tapi alhamdulillah pada zaman itu anak-anak mudanya, gitu. Anak-anak mudanya semuanya yang setahu saya emang semangatnya luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau bakal tanding, mohon maaf, kalau anak-anak muda Parung Bingung zaman itu sama segelintir anak muda Parung Bingung yang di Lembangan ini, ya bisa diadu dah waktu. Bisa diadu apanya bisa ilmunya bisa diadu. Iya, main bolanya poli dan sebagainya bisa diadu seperti itu. Argumennya dan sebagainya juga. Sebab pada zaman itu mah, ya mohon maaf, masih ada saksinya hidupnya saya, masih ada sama saya itu Pak Sadeli. Tuh. Seumur sama saya dia tuh. Iya. Dan kalau bocah sini mah rata-rata di zaman itu taruhnya juga sedikit, bocahnya pelajar. Oh iya, belajar gitu. Muhammadiyahnya bener gitu. Artinya Muhammad itu terpelajar, ya emang anak-anak sih terpelajar. Iya gitu. Muhammadiyahnya aktif, emang anak-anak sih aktif. Ya benar. Iya. Jadi memang dari dulu Muhammadiyah Parung Bingung seperti itu ya Pak. Iya, begitu. Makanya sekarang DNA-nya, rantingnya harus maju, amal usahanya juga maju. Nah, ada lagi Pak Ji, silakan. Jadi kembali, ini ada SMP, ini formal SMP. Padahal sebelum ada SMP sini, ada SMP YPKM, SMP Yapkum, SMP YKS, SMP Muhammadiyah Raden. Saya yang tidak pernah ngajar hanya YKS, karena kental banget NU-nya, saya mau nggak ke situ. Meskipun Pak Anu pernah, Pak Jamal pernah ke situ. Di sini orang-orang tua mendirikan SMP bagaimana ya? Ya tinggal gampang. Saya kata gitu gampang. Kita mah karena pada kalau zaman sekarang orang pada sekolah PGSD, saya PG SMTP ke Bogor. Sekolah Bogor gitu, naik motor pulang pergi. Zaman itu saya sehat enak kali, masalah dah. Itu ya kuliah menjadi PG SMTP aja kak, apa gitu-gitu amat saya gitu. Tuh. Jadi berdirilah di sini SMP. Itu cita-cita orang tuanya pada waktu itu, setahu saya nih, saya kagak begitu terlalu tapi saya bilang begini, ya orang-orang aja bisa pada berdiri SMP loh, kan kita nggak bisa. Gitu, saya lihat potensi yang ada, saya kata gitu. Ya saya guru SMP, sekarang bukan guru SD doang, saya kata gitu. Sama Sanawi gue pernah ngajar di Krukut. Berdirilah SMP. Kebetulan yang keluar dari SD Muhammadiyah zaman itu, nah anak pertama SMP Muhammadiyah, anak saya si Ilmi. Di sini murid pertama SMP sini. Sama istri saya juga. Satu angkatan. Ojahin. Iya si Ojah itu kan dari SDM tuh sini sekelas pertama. Ternyata kumpul ada kali 30 orang mah waktu itu kalau nggak salah. Iya. Tapi saya ngajar di sini nggak begitu fokus karena pikiran saya sama ada di pegawai negeri, tapi ngajar di berbagai SMP. Tapi akhirnya di SMP PKM saya berhenti.
SMP Rodeno Kebangkatan Jauh. Iya. Begitu. Sawangan anggapan saya kalau SMP Muhammadiyah Sawangan bekas saya nggak mau. Jadi ya saya ngajar juga sih, setahun 2 tahun saya ngajar masih di sini di SMP ini gitu. Pada waktu itu kan nyari kepala sekolah, Pak Mahmud jadi kepala sekolah soalnya kalau nggak salah, kalau nggak salah gitu. Ini ada SMP Bujang ini gampang kok, ini bocah dianggap ini kelas jauh, soalnya jadi nggak terlalu sulit, meskipun memang administrasi pendaftaran harus diurus, kata gitu. Kita harus urus, kata gitu, harus diurus di sekolahan. Kalau kagak diurus, kesannya repot, begitu. Ya untuk menyelamatkan anak-anak kita sekarang udah juga harus ujian terus di emis ya banyak untuk bagaimana saya Iwin, gabungin aja ke sana ya kan, meskipun di sana jadi SMP Muhammadiyah 2 sono kan ya, yang penting itu bocah tamat di sini itu begitu. Sama dengan SMA Muhammadiyah 4 di sini Pak Haji, waktu pertama berdiri karena kita belum ada izin, akhirnya ujiannya di SMA Muhammadiyah 1. SMA 1 di Pancoran Mas. Iya. Jadi begini, bukan hanya saya udah di Paruming nih, bukan hanya SMP, cita-cita orang tua gitu, orang-orang tua kita mengelaji Bang Dani, mengaji di sini. Saya adanya di Krukut, jadi orang Krukut ya, karena si Ade itu lahirnya di Krukut. Jadi begini saya bilang, kalau orang-orang itu pada bisa di sekolah lanjutan atas, ada yang namanya SMEA, SMK, ada yang namanya di Gelora, ada yang namanya SMA, SMA Yakum pernah ada. Cuman karena manajemennya kurang baik rupanya kan jadi nggak bisa. Itu dibakal omongan orang Paruming, bakal ejekan. Itu orang Muhammadiyah Paruming yang mendiriin SMA nggak inget tuh meruyung. gitu. Lalu dijawab sama Pak Mahmud kalau nggak salah zaman itu, dikata gini, kalau Muhammadiyah Paruming SMA juga bukan kayak SMA di sono, percuma ada SMA Muhammadiyah kalau masih sama kayak di sono, benar-benar nggak ada. Kata Pak Mahmud begini, sekali bendera berkibar, pantang diturunin, begitu muridnya ada 8 orang waktu itu. Ya begitu, jadilah ini SMA sekarang gitu. Makanya kalau saya pikir-pikir, saya kalau mengenang masa lalu itu dari SD, SMP itu sekarang udah kayak begini, semohon maaf, bukan haru saya rasa. Karena orang-orang yang punya cita-cita itu pada kagak ada. Kalau saya menyaksikan, tercapai. Iya, karena udah tercapai. Itu begitu saya ngerasa saya bangga. Oleh sebab itu segala sesuatu pun berdiri di Paruming dari mulai bulan ada Muhammadiyah sampai Muhammadiyah sampai sekolah SMA Muhammadiyah udah kayak gini. Saya bersyukurnya kepada Yang Maha Kuasa, saya masih bisa menyaksikan. Karena cita-cita orang-orang tua kita itu yang pada punya cita-cita itu orang udah pada kagak ada. Saya jadi saksi yang masih ada, itu aja. Membuktikan niat orang dulu sudah tercapai. Udah tercapai. Nah, cuman saya beramanat begini, harus dirawat dan ditingkatkan apa yang belum ada sekarang ini. Kalau perlu mah bukannya SMA aja. Kalau perlu mah ya ada sekolah apa gitu yang di sini itu perlu direncanain, itu maksud saya gitu. Nah, ini luar biasa pengalaman dari Pak Haji Muali. Beliau menyaksikan awal-awal Muhammadiyah berdiri, kemudian juga hambatan, tantangan yang sangat luar biasa dan cita-cita yang luhur dari orang-orang tua dulu, dan beliau menyaksikan sekarang amal usahanya sudah seperti ini. Nah, Pak Haji, mungkin ada nasihat-nasihat buat yang muda-muda sekarang yang jadi guru di SMA Muhammadiyah, yang jadi guru di SMP Muhammadiyah 4 dan Muhammadiyah Paruming sekarang. Ada nasihat-nasihat Pak Haji, silakan. Iya, saya punya nasihat. Jadi beberapa puluh tahun ke depan yang sekarang pada aktif di SMP, di SMA, yang jadi pegawai negeri, yang jadi anggota dewan, dan saya murid-murid saya itu nanti beberapa tahun 20 tahun ke depan mungkin udah pada kagak ada. Jadi mereka sekarang yang ada di SMP, ada yang lagi kuliah, ada yang di SMA sekarang,
itu kita persiapkan untuk kehidupan mereka 20 tahun yang akan datang. Karena yang sekarang pada jadi guru mungkin udah pada tua atau mungkin udah pada nggak ada, termasuk saya. Itu pesan saya. Tingkatkan ilmu pengetahuan dan persiapkan generasi muda yang akan datang bisa melanjutkan perjuangan kita. Gitu, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Haji Muali Iskandar atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat. Amin, amin. Dan terus bisa menyemangati kami yang muda-muda biar Muhammadiyah Parung Bingung. Kalau saya bilang Muhammadiyah boleh namanya Muhammadiyah Parung Bingung, tapi orang jadi bingung kenapa Muhammadiyah Parung Bingung bisa maju seperti sekarang dan insya Allah nanti akan lebih maju lagi. Amin, ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan lain topik, tapi masih sama tentang Muhammadiyah Parung Bingung. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Haji. Silakan Pak Haji.